Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kehadiran Islam yang mendamaikan bumi. Awalnya, para penyebar Islam tersebut datang ke Nusantara untuk berdakwah. Kedatangan mereka disambut dengan hangat dan diterima dengan baik. Karena hal ini disebabkan dakwah yang mereka lakukan dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Ajaran Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Hal ini karena Islam adalah agama yang nyata kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian, dan persamaan derajat. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antar kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Datang pula pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Selanjutnya ada teori Mekah dan teori Gujarat. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pada para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Tapi menurut teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Selanjutnya ada teori Persia dan teori Cina. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang berada di Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Sedangkan menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, ada 9 wali yang dekat dengan Allah, atau biasa disebut dengan Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maulana. Keempat ada Sunan Giri atau Prabu Satmata. Kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin. Keenam ada Sunan Gunung Jati. Ketujuh ada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. 8 ada Sunan Kalijaga, dan 9 ada Sunan Muria. Jadi, bagaimana sih cara-cara dakwah Islam di Nusantara? Yang pertama, ada dengan cara berdagang. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ini dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur
perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Sehingga mereka diterima baik oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada dengan cara perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Dari pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut dapat menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekojan. Selanjutnya ada dengan cara pendidikan. Para mubalik atau orang yang menyampaikan ajaran Islam baik secara lisan atau tulisan mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda-beda di tiap daerah. Misalnya di Aceh, lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Menasah, Dayah, dan Rangkang. Sedangkan di Sumatera Barat dikenal adanya Surau, di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar, sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Selanjutnya ada dengan hubungan sosial. Para mubalik tadi yang menyebarkan Islam di Nusantara itu pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun dan memiliki kebersihan jasmani juga rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Yang terakhir ada dengan kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya seperti masjid, mimbar, dan ukiran-ukiran masjid menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi Hindu-Buddha. Di Indonesia, banyak kerajaan Islam yang sudah ada sejak lama. Contohnya seperti Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Semawe atau Aceh Utara yang sekarang. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan tersebut dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Lalu ada Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak sejak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Ali Mughayat Shah ini ia meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Demak yang terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara.
Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Lalu di tahun 1568 sampai 1586 Masehi berdiri Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak tadi. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri. Segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu ada Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalanga Saidin Panatagama, yang artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma di tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Lalu ada Kerajaan Banjar, adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau yang disebut Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindah ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Syurian Shah sebagai sultan pertama. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombolo, Lakium, Parang-Parang, Data, Tagangjene, Saumata, Nisei, Sero, dan Kalili. Kemudian, semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Kerajaan Ternate yang berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate lah yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi pedagang, Ternate juga memiliki kapal dagang yang berlayar ke daerah lain. Yang terakhir ada Kerajaan Tidore. Adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Silililati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam, bersama pembesar kerajaan lain, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.